Selamat pagi kepada Bapak Joni Aminuddin, MPD selaku mata kuliah BK Industri, dan selamat pagi kepada rekan-rekanku di sini. Kami kelompok 1 ingin memberikan video pembelajaran mengenai perencanaan SDM, rekrutmen SDM, dan seleksi SDM. Pertama, perkenalkan nama saya Silvana Teresia dengan MPM 2019 015 00627 selaku ketua dari kelompok 1. Di samping kiri saya yang pertama ada Apriansyah dengan MPM 2019 015 00594. Di samping kiri Apriansyah yang kedua ada Cynthia Febriani dengan MPM 2019 015 00632. Dan di samping kiri Cynthia Febriani yang terakhir ada Bayu Febrianto dengan MPM 2019 015 00640. Sekian perkenalan kami dari kelompok 1. Kiranya video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan kami di sini. Let's go to video. Pengertian perencanaan. Perencanaan SDM atau tenaga kerja, yaitu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tertentu. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning adalah proses peramalan yang sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia sebuah perusahaan dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa tenaga kerja memadai, kompeten, berkualitas untuk mencapai tujuan organisasinya. Adapun manfaat atau kegunaan, yaitu yang pertama, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang mengisi semua jabatan dalam perusahaan. 2. Untuk menjamin ketersediaannya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, untuk menghindari kekurangan dan atau kelebihan pekerja. Yang kelima, untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pemeliharaan, dan pemberhentian pekerja atau karyawan. Proses. Yang pertama adalah persediaan tenaga kerja saat ini. Langkah awal untuk proses perencanaan SDM adalah menilai dari ketersediaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Jadi, penilaian ini termasuk dari berbagai aspek sumber daya manusia, seperti skill, kompetensi, kualifikasi, usia, jabatan, kinerja, pengalaman, dan lain sebagainya. Dalam tahap ini, SDM melakukan wawancara dengan para manajer tim agar bisa memahami mengenai tantangan dari sisi SDM yang akan dihadapi, serta proses kualifikasi yang dirasa penting untuk dimiliki oleh karyawan. Kedua, kebutuhan SDM di masa mendatang. Langkah kedua dalam proses perencanaan sumber daya manusia yang menganalisa kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Di dalam langkah ini, ada banyak variabel HR seperti pengurangan SDM, promosi jabatan, lowongan yang dibuka, mutasi karyawan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memperkirakan permintaan SDM. HR akan mencocokkan tenaga kerja yang ada saat ini dengan perkiraan tenaga kerja di masa mendatang. Dan buat perkiraan permintaan, dalam langkah ini penting agar bisa mengetahui strategi secara objektif bisnis dalam jangka panjang agar perkiraan mengenai permintaan ini sesuai dengan
untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang terakhir yaitu strategi dan implementasi pencarian SDM. Setelah tahu bagaimana kekurangan dan kelebihan dari adanya evaluasi supply dan demand SDM, HR akan mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan permintaan SDM yang telah dibuat. Strategi ini dibuat harus bisa memberikan solusi untuk mengurangi masa SDM di perusahaan. HR bisa melakukan rekrutmen, outsourcing, manajemen SDM, sehingga bisa melakukan perubahan dari kebijakan terkait SDM tersebut. Pengertian rekrutmen. Rekrutmen sering juga disebut dengan penarikan tenaga kerja. Menurut Randall S. Schuller dan Susan E. Jackson dalam Nanang Nuryanta, rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Tujuan rekrutmen yaitu menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja karyawan yang memenuhi syarat. 1. Agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. 2. Untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. 3. Untuk mengkoordinasi upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. 4. Untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Sumber-sumber rekrutmen. 1. Yaitu sumber informasi internal. Rekrutmen internal cukup dilakukan dalam lingkup organisasi saja. Jadi, Anda tidak perlu membuka atau memasang lowongan kerja dimanapun, karena dilakukan dalam lingkungan internal. Proses rekrutmen biasanya dilaksanakan secara tertutup dan tidak diketahui oleh orang banyak. Contoh rekrutmen internal antara lain promosi jabatan dan transfer atau mutasi karyawan. 2. Sumber informasi eksternal. Rekrutmen internal fokus menjaring tenaga kerja dari luar organisasi. Dengan kata lain, organisasi membuka lowongan kerja secara publik guna menarik para pelamar berbagai kalangan untuk bekerja di organisasi tersebut. Contoh rekrutmen eksternal cukup banyak, yaitu seperti seleksi CPNS dan manajemen train perusahaan multinasional. 3. Sumber non-tradisional. Narapidana penerima jaminan sosial tenaga kerja dari negara lain. Pengertian seleksi. Seleksi merupakan proses di mana organisasi berusaha mengidentifikasi pelamar dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lain yang diperlukan untuk membantu organisasi itu mencapai sasarannya. Apa sih pentingnya seleksi? Seleksi itu penting karena yang pertama, dapat menjaring karyawan atau pekerja yang benar-benar layak dan mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan. Kedua, dapat menghindari kesalahan dalam pembuatan keputusan seleksi karyawan atau pekerja. Dan yang terakhir, membuat pekerjaan lebih terukur dan memiliki dasar hukum yang jelas atau legal. Metode-metode yang lazim digunakan dalam seleksi adalah yang pertama wawancara. Wawancara merupakan suatu bentuk percakapan yang formal dan mendalam yang diadakan untuk mengevaluasi pelamar. B. Rekomendasi dan referensi adalah surat referensi dan surat rekomendasi haruslah dibuat oleh pihak yang berkompetensi untuk mengeluarkan surat tersebut. Surat referensi harus berisi keterangan-keterangan yang sesungguhnya bahkan yang sangat bersifat rahasia sekalipun. C. Tes seleksi adalah satu jenis tes yang dimaksudkan untuk menyeleksi atau memilih calon peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti suatu program. Tes seleksi biasanya diadakan jika jumlah peminat yang akan mengikuti suatu program. Tahapan proses seleksi sebagai berikut. Yang pertama, tahap seleksi administrasi, yaitu seleksi surat-surat yang dimiliki pelamar untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta perusahaan. Antara lain, surat lamaran, ijazah, umur, jenis kelamin,
status perkawinan, pengalaman kerja, domisili, sertifikat keahlian, pas foto, kopi identitas, surat kesehatan dari dokter, dan akte kelahiran. Yang kedua, tahap seleksi tes. Tertulis terdiri atas tes kecerdasan, tes kepribadian, tes bakat, tes minat, dan tes prestasi. Yang ketiga, tahap tes wawancara. Percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Yang bertujuan dari wawancara ialah untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Dan yang terakhir, tahap tes kesehatan. Tes kesehatan yaitu mengukur beberapa aspek dari pelamar seperti potensi kecerdasan, intelligence, kemampuan logika, kepribadian atau temperamen, kepercayaan diri, kreativitas, kemampuan adaptasi, sosialisasi, serta visi dan misi. Jadi, dari semua penjelasan pada video tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada taraf kehidupan global yang penuh dengan kompetisi dalam segala bidang saat ini, manajemen sumber daya manusia merupakan langkah strategis guna memenangkan persaingan antara negara dan antar organisasi. Dengan demikian, peranan pekerja dalam suatu organisasi sangatlah vital karena mampu menentukan hidup dan matinya organisasi yang bersangkutan. Untuk mendapatkan sumber daya yang berkualitas prima, maka proses pembinaannya tidak bisa hanya sebatas selama masa kerja, melainkan harus dimulai sejak proses rekrutmen. Rekrutmen yang tepat akan memudahkan proses penempatan yang tepat, dan pada akhirnya akan melancarkan proses pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, masalah-masalah dan kendala-kendala yang dihadapi pada tingkat rekrutmen harus diantisipasi dan dipecahkan secara memuaskan, dengan tepat berorientasi kepada tujuan organisasi. Sekian dari kami, kelompok 1, video pembelajaran, dan kiranya video tersebut bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.